Pidato wisuda legendaris Steve Jobs di Universitas Stanford, waktu Anda terbatas. Jadi jangan buang-buang waktumu menjalani kehidupan yang bukan milikmu. Hari ini, saya ingin berbagi 3 cerita dari pengalaman hidup saya. Tak ada yang istimewa. Hanya 3 cerita. Cerita 1, menghubungkan titik-titik saya keluar dari Reed College setelah hanya 6 bulan. Akan tetapi, saya tetap bertahan di universitas tersebut selama sekitar 1,5 tahun setelah itu. Kenapa kamu putus sekolah? Sebelum saya lahir, ibu kandung saya adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang belum menikah. Jadi ibuku memutuskan untuk menyerahkanku untuk diadopsi. Ibu saya ingin anak saya diadopsi oleh pasangan yang telah lulus universitas, dan seorang pengacara dan istrinya menawarkan untuk mengadopsinya. Namun, pada menit terakhir, pasangan itu memutuskan bahwa mereka menginginkan anak perempuan. Jadi, selanjutnya adalah orang tua saya. Ketika orang tuanya menerima panggilan telepon yang menanyakan, dia laki-laki. Apakah kalian ingin mengadopsinya? Mereka langsung menjawab. Namun, ibu kandung saya menolak menandatangani dokumen tersebut. Karena ibu angkat saya tidak pernah lulus kuliah, dan ayah angkat saya bahkan tidak pernah lulus SMA. Namun, setelah keduanya berjanji akan mengirimnya ke perguruan tinggi, dia akhirnya menandatangani. Dan 17 tahun kemudian, saya akhirnya kuliah. Akan tetapi, universitas yang ia hadiri sama mahalnya dengan Stanford. Orang tuanya yang merupakan kelas pekerja menghabiskan semua uang mereka untuk biaya kuliahnya. Namun, setelah 6 bulan, saya tidak lagi melihat nilai apapun dalam kuliah. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan dan sepertinya saya hanya membuang-buang uang orang tua saya. Jadi, saya memutuskan untuk berhenti kuliah, karena saya pikir saya mampu berhasil. Tentu saja, tidak semuanya baik. Tidak ada asrama, jadi aku tidur di lantai teman-temanku. Untuk mendapatkan uang untuk membeli makanan. Dia akan mengembalikan botol coke ke toko dan mendapatkan uang 5 sen. Saya bahkan berjalan kaki sejauh 11 km ke kuil tiap hari Minggu untuk mendapatkan makanan hangat. Tetap saja, itu anehnya menyenangkan. Saya mengikuti kelas-kelas yang sesuai dengan minat saya dan benar-benar menikmati pembelajaran. Kelas kaligrafi sangat berkesan. Reed College menawarkan salah satu program pendidikan kaligrafi terbaik di Amerika Serikat. Tulisan tangan yang indah menghiasi poster dan label rak di seluruh kampus. Sejak saya putus kuliah, saya tidak perlu lagi mengambil mata kuliah yang diwajibkan. Saya bebas mempelajari kelas yang saya minati. Di sanalah rahasia huruf-huruf yang indah. Desain jenis huruf, jarak antar huruf, keseimbangan, saya mempelajari semua itu. Saat itu, saya tidak punya gambaran apa gunanya di masa depan. Namun 10 tahun kemudian, ketika mereka merancang Macintosh, tiba-tiba pengetahuan itu kembali padaku. Dan saya memasukkan font-font yang indah ke dalam mat saya. Ini adalah komputer pertama dengan kemampuan font. Jika saya tidak belajar kaligrafi di universitas saat itu, mungkin tidak ada konsep font di Mac atau Windows. Apa yang saya pelajari dari pengalaman ini? Titik-titik tidak dapat dihubungkan dengan memprediksi masa depan. Yang dapat Anda lakukan adalah melihat ke belakang dan menghubungkan titik-titiknya. Itulah sebabnya kami tidak punya pilihan selain terus maju,
percaya bahwa apa yang kami lakukan sekarang akan terhubung suatu hari nanti. Tidak masalah apakah itu takdir, karma, atau intuisi. Saya menjalani hidup dengan keyakinan itu, dan saya tidak menyesali pilihan itu. Cerita kedua, cinta dan kekalahan di usia muda. Saya menemukan sesuatu yang benar-benar saya sukai. Itu adalah Apple. Ketika saya berusia 20 tahun, teman saya Wozniak dan saya mendirikan Apple di garasi saya. 10 tahun kemudian, perusahaan itu telah tumbuh menjadi perusahaan besar dengan 4.000 karyawan dan penjualan sebesar $2 miliar. Namun, ketika saya berusia 30 tahun, saya dipecat dari pekerjaan saya. Ditendang keluar dari perusahaan yang saya dirikan sungguh tidak dapat dipercaya. Seiring berkembangnya perusahaan, saya mendatangkan orang-orang berbakat dari luar untuk membantu mengelola bisnis. Segala sesuatunya berjalan baik pada awalnya, tetapi tak lama kemudian perbedaan visi untuk masa depan menciptakan keretakan besar. Akhirnya, Dewan Direksi berpihak padanya dan saya meninggalkan perusahaan. Saya kehilangan segalanya. Apa yang telah saya bangun dengan mempertaruhkan nyawa saya, lenyap dalam sekejap. Selama beberapa bulan saya merasa putus asa dan ingin melarikan diri. Selama beberapa bulan saya merasa putus asa dan ingin melarikan diri. Namun seiring berjalannya waktu, harapan mulai muncul lagi jauh di dalam diriku. Karena saya masih mencintai pekerjaan saya menciptakan. Sekarang saya menganggap meninggalkan Apple adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi pada saya. Saya terbebas dari tekanan menjadi orang sukses dan mampu kembali ke niat awal saya. Selama 5 tahun berikutnya, saya mendirikan Next dan kemudian Pixar. Saya juga bertemu dengan seorang wanita luar biasa yang kemudian menjadi istri saya. Pixar memproduksi film animasi komputer pertama di dunia, Toy Story. Perusahaan ini telah menjadi perusahaan produksi animasi tersukses di dunia. Beberapa tahun kemudian, Apple membeli Next dan saya kembali ke Apple. Teknologi yang dikembangkan di Next menjadi pusat kebangkitan Apple. Dan saya diberkati dengan keluarga yang penuh kasih. Jika saya tidak dipaksa keluar dari Apple saat itu, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang. Terkadang hal-hal pahit dalam hidup justru menjadi obat terbaik. Mencintai pekerjaankulah yang membuatku terus maju. Jadi, semuanya, temukan sesuatu yang benar-benar Anda sukai. Sama saja, baik itu pekerjaan maupun cinta. Satu-satunya cara untuk merasa puas adalah melakukan apa yang Anda yakini sebagai pekerjaan dan satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah mencintai apa yang Anda lakukan. Jika Anda belum menemukannya, teruslah mencari. Anda tidak boleh berhenti. Saat Anda menemukannya, Anda mungkin akan mengetahuinya secara intuitif. Cerita 3. Hidup dengan memikirkan kematian. Saat saya berusia 17 tahun, saya menemukan frasa tertentu. Jika kamu menjalani setiap hari seolah-olah hari itu adalah hari terakhirmu, suatu hari nanti hari itu pasti akan terjadi. Selama 33 tahun terakhir, saya bertanya pada diri sendiri pertanyaan ini setiap pagi di depan cermin. Jika hari ini adalah hari terakhir hidupmu, apakah kamu akan melakukan apa yang akan kamu lakukan hari ini? Ketika jawabannya tetap tidak, aku mencoba mengevaluasi kembali caraku menjalani hidupku.
Menyadari bahwa suatu hari Anda akan mati ini adalah alat terbaik untuk membuat keputusan terpenting dalam hidup. Saat menghadapi kematian, reputasi, harga diri, dan rasa takut gagal semuanya kehilangan maknanya. Hanya apa yang benar-benar penting yang tersisa. Setahun yang lalu, saya didiagnosis menderita kanker. Saya menjalani pemindaian pada pukul 7.30 pagi dan mereka menemukan tumor di pankreas saya. Dokter berkata kepadanya, kemungkinan bertahan hidup sangat kecil. Anda hanya punya waktu 6 bulan untuk hidup. Saya memikirkan kematian sepanjang hari itu. Sore harinya saya menjalani biopsi dan diketahui bahwa tumor tersebut merupakan jenis langka yang dapat disembuhkan dengan operasi. Dan saya selamat. Pengalaman ini membuat saya sangat menyadari betapa berharganya konsep kematian. Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Namun kematian merupakan tujuan yang tak terelakkan bagi semua kehidupan. Kematian adalah penemuan kehidupan yang paling hebat. Hapus yang lama dan buat yang baru. Anda sekarang adalah makhluk baru, tetapi segera generasi baru akan mengambil alih. Itulah hukum alam. Itulah sebabnya Anda tidak boleh menjalani hidup dengan terikat oleh pendapat dan harapan orang lain. Milikilah keberanian untuk mengikuti koto hati dan intuisi Anda. Itulah panduan paling pasti untuk membimbing Anda. Ketika saya masih muda, saya menemukan sebuah buku berjudul Teuhole Eart Catalog. Itu seperti kitab suci bagi generasi kami saat itu. Di sampul belakang edisi terakhir, bersama dengan foto jalan pedesaan di pagi hari, katanya, tetaplah lapar. Tetaplah bodoh. Tetaplah lapar. Tetaplah bodoh. Itulah pesan terakhir mereka. Dan sekarang aku mengucapkan koto-koto ini adalah hadiah untuk Anda saat Anda memulai hidup baru. Tetaplah lapar. Tetaplah bodoh.